Halo guys, perkenalkan nama saya Trisya Prinisarti dengan NIM 22060070032. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Kinetika Kimia, yaitu tentang reaksi orde 1. Pertama adalah pengertian reaksi orde 1. Reaksi orde 1 adalah reaksi kimia yang laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi bereaksi. Artinya, ketika konsentrasi reaksi berubah menjadi 2 kali, maka kondisi laju reaksinya menjadi lebih cepat 2 kali. Adapun persamaan dari laju reaksi, yaitu rate atau R sama dengan K kali konsentrasi A, di mana K adalah konstanta dari laju reaksi dan konsentrasi A adalah konsentrasi dari reaktan A. Misalkan terdapat sebuah reaksi A menjadi B, maka laju reaksinya adalah R sama dengan D kali konsentrasi A per dt. Karena reaksi adalah tingkat atau orde 1, maka persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K kali konsentrasi A. Hubungan antara persamaan laju reaksi dengan definisi laju reaksi adalah min D kali konsentrasi A per dt sama dengan K kali konsentrasi A, sehingga D kali konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan min K kali dt. Hubungan tersebut jika diintegralkan, maka integral dari D kali konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan integral dari K min K kali dt. Integral tersebut diperoleh hasil ln konsentrasi A sama dengan min K kali T. Rumus dari integral sehingga diperoleh hasil ln konsentrasi A sama dengan min kali KT adalah, dari sisi kiri kita diperoleh integral D kali konsentrasi A per konsentrasi A itu sama dengan ln A plus C1, di mana C1 adalah konsentrasi integral. Sedangkan dari sisi kanan kita peroleh integral dari min K kali dt ditambah C2, di mana C2 adalah konsentrasi dari integral reaksi, sehingga diperoleh ln A ditambah C1 sama dengan min K kali T ditambah C2. Ln A itu sama dengan min K kali T ditambah C2 dikurangi C1. Sebut saja C itu sama dengan C2 dikurangi C1, sehingga ln A sama dengan min K kali T ditambah C. Sehingga integral dari D kali konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan integral dari min K kali dt, hasilnya adalah ln konsentrasi A sama dengan min K kali T. Dari persamaan tersebut diperoleh hubungan ln konsentrasi A0 per konsentrasi AT sama dengan K kali T, di mana konsentrasi A0 adalah konsentrasi dari reaktan awal pada T sama dengan 0, dan konsentrasi AT adalah konsentrasi reaktan setelah T sama dengan T dengan satuannya adalah molar. Penurunan rumusnya adalah ln A konsentrasi A0 per konsentrasi AT sama dengan K kali T, atau 1 per konsentrasi AT dikurangi 1 per konsentrasi A0 sama dengan K kali T. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik atau ciri khas dari orde 1. Ada beberapa karakteristik atau ciri khusus dari reaksi orde 1 yang membedakannya dari reaksi orde lainnya. Yang pertama adalah laju reaksi. Laju reaksi dari orde 1 berkurang secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Artinya, laju reaksi orde 1 menurun dengan cepat pada awal reaksi dan kemudian melambat seiring waktu mengikuti pola eksponensialnya.
Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah konstanta laju. Konstanta laju adalah ukuran kecepatan reaksi dan nilainya tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Selanjutnya adalah waktu paruh dari orde 1. Waktu paruh dari orde 1 adalah waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan berkurang menjadi setengah atau T-nya sama T-nya setengah. Yang terakhir adalah orde keseluruhan. Orde keseluruhan dari reaksi orde 1 adalah 1. Hal ini berarti bahwa laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi dari satu reaktan. Selanjutnya, persamaan dari laju reaksi orde 1. Persamaan dari laju reaksi orde 1 dapat ditulis sebagai D kali konsentrasi A per dt sama dengan K kali konsentrasi A. Persamaan di atas menjelaskan bahwa perubahan konsentrasi reaktan atau D kali konsentrasi A seiring waktu atau dt adalah sebanding dengan konsentrasi reaktan. Sedangkan persamaan diferensial laju reaksi orde 1 adalah laju atau R sama dengan min D kali konsentrasi A per dt itu sama dengan K kali konsentrasi A pangkat min 1, di mana 1 min 1-nya itu adalah menunjukkan bahwa reaksi berorde 1. Selanjutnya, grafik yang menyatakan reaksi berorde 1. Pada umumnya grafik yang menyatakan reaksi berorde 1 umumnya berbentuk linear. Grafik ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi reaktan dengan waktu. Dari grafik diperoleh slope atau kemiringan garisnya bernilai min kali K, atau K-nya adalah konstanta laju reaksi. Dari grafik diperoleh slope-nya itu bernilai negatif. Slope-nya bernilai negatif karena konsentrasi reaktan itu berkurang seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, laju reaksi berkurang seiring dengan penurunan konsentrasi. Dari grafik juga diperoleh hubungan yang linear, yang berarti laju reaksinya itu berbanding lurus dengan konsentrasi bereaksi. Hubungan linear inilah yang menunjukkan ciri khas dari reaksi orde 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu paruh reaksi orde 1. Waktu paruh dari reaksi orde 1 ini adalah waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan berkurang setengah dari konsentrasi awalnya dan tidak bergantung pada konsentrasi awal atau atom. Rumus dari waktu orde 1 adalah waktu paruh orde 1 adalah T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. 0,693 dibagi K ini diperoleh, atau waktu paruh orde 1 ini diperoleh dari ln konsentrasi AT itu sama dengan min K kali T ditambah ln kali konsentrasi A A0. Sehingga dari rumus tersebut kita dapat turunkan KT itu sama dengan ln konsentrasi A0 dikurangi ln kali konsentrasi AT. Dalam sifat ln, pengurangan dapat ditulis menjadi pembagian, sehingga dari ln konsentrasi A0 dikurangi ln konsentrasi AT berubah menjadi ln konsentrasi A0 dibagi ln konsentrasi AT, atau ln konsentrasi A0 dibagi konsentrasi AT. Seperti yang kita ketahui bahwa konsentrasi AT itu sama dengan setengah dari konsentrasi A0, sehingga ln konsentrasi A0 per konsentrasi AT itu menjadi ln konsentrasi A0 dibagi setengah kali konsentrasi A0, sehingga A0 dibagi A0 itu coret sehingga menghasilkan ln 1 per setengah. Ln 1 per setengah itu sama dengan hasilnya adalah ln 2, sehingga K kali T, sehingga KT itu sama dengan ln 2. Ln 2 hasilnya adalah 0,693, sehingga kita mencari waktu paruh, maka T setengahnya adalah 0,6 atau ln 2 dibagi K, sehingga T setengahnya adalah, atau waktu paruhnya adalah 0,693 dibagi K.
Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi orde 1. Ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi orde 1, yaitu suhu, katalis, konsentrasi, dan luas permukaan. Yang pertama kita akan membahas tentang suhu. Yang pertama, suhu. Pada umumnya, reaksi kimia dapat berlangsung cepat pada suhu yang tinggi. Meningkatkan suhu biasanya akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Suhu meningkat sehingga tumpukan efektif yang terjadi pada partikel menjadi lebih cepat, yang menyebabkan laju reaksinya akan menjadi cepat. Yang kedua, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya laju reaksi. Dengan mempercepat laju reaksi, katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif yang memiliki harga energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan demikian, lebih banyak partikel yang dapat mengalami tumpukan efektif sehingga laju reaksinya meningkat. Yang ketiga adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaksi, maka semakin banyak partikel yang dapat berinteraksi dan bereaksi sehingga laju reaksinya meningkat. Yang keempat dan terakhir adalah luas permukaan. Semakin luas besar permukaan sentuh antara reaktan partikel-partikel, semakin sering terjadi tumpukan antar partikel sehingga proses berlangsungnya lebih cepat atau meningkatnya laju reaksi. Selanjutnya yang terakhir adalah membahas tentang aplikasi dari reaksi orde 1 dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya itu adalah yang pertama dari penguraian zat organik. Penguraian zat organik dalam lingkungan alam seperti degradasi polutan juga dapat dianggap sebagai aplikasi dari reaksi orde 1. Mengapa? Karena semakin tinggi konsentrasi dari zat organik, maka semakin cepat laju degradasinya. Yang kedua itu pelapukan besi. Pelapukan besi juga itu termasuk dari aplikasi reaksi orde 1. Peningkatan konsentrasi oksigen dan udara dapat meningkatkan laju pelapukan besi. Yang ketiga adalah radioaktivitas. Proses peluruhan radioaktivitas mengikuti hukum laju reaksi, di mana laju pertumbukan peluruhan seluruh isotop radioaktif berbanding lurus dengan jumlah isotop yang tersisa. Dan yang terakhir adalah farmasi, di mana waktu paruh obat penting untuk menentukan dosis dan jadwal pengobatan. Itulah beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai reaksi orde 1.